seperti dalam perang Badar, ketika Rasulullah melihat itu musuhnya banyak, ya Allah, ini kalau kami mati semua nanti nggak ada yang menyembahmu di muka bumi ini, kata Rasulullah. Para Rasulullah berperang, para sahabat berperang itu untuk mempertahankan Islam. Nah, pahalanya besar orang yang mati syahid ya di jalan Allah. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh jujur ingin mati syahid, maka Allah tunggu buktinya. Entah dia kemudian akhirnya meninggal di medan perang, atau ada sebagian orang yang sebenarnya pengen mati syahid tapi nunggu-nunggu nggak ada perang, seperti dalam surat Al-Anfal ya, minal mu'minina rijalan shadaqu ma'ahadullah alaih. Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang dia jujur, sebenarnya dia ingin mati syahid karena janji Allah besar bagi orang yang mati syahid. Faminhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang akhirnya mati di medan jihad. Wa minhum man yantadir, ada di antara mereka yang masih menunggu-nunggu sampai sekarang belum ketemu perang. Amma badilu tabdila, walaupun menunggu-nunggu niat mereka tidak pernah berganti, ingin rasanya mati syahid. Orang mati syahid itu pahalanya besar. Maka ketika kita membaca para pahlawan syuhada Uhud atau perang-perang yang lain ya, sebenarnya kita membaca orang-orang yang membuktikan dengan jujur ya, ingin mati di medan perang membela agama Allah. Pada perang Uhud itu ada beberapa sahabat yang meninggal. Ada yang pengantin baru namanya Hamdullah bin Abu Amr. Dia baru saja menikah, baru malam pertama mendengar perintah perang Uhud, langsung dia berangkat. Dia bertempur dengan hebat dan meninggal dalam kondisi junub. Kata Rasulullah ya, setelah meninggalnya dia sekarang sedang dimandikan oleh malaikat, sedang dimandikan oleh para malaikat. Ada yang baru masuk Islam, Usairim. Di Usairim ini dulu satu keluarga, satu kabilahnya sudah masuk Islam, tinggal dia aja. Di keluarganya sudah masuk Islam semua. Namun lama-kelamaan dia tertarik. Dia masuk Islam pada hari ketika Rasulullah berangkat perang Uhud. Maka dia masuk Islam, langsung ikut perang, langsung meninggal dan masuk surga. Baru masuk Islam. Ini dua orang yang baru, pengantin baru. Siapa yang mati pertama pada perang Uhud? Abdullah bin Amr bin Haram, ya, bapaknya ya, Jubair bin Abdullah. Dialah orang tua yang mati pertama. Dia pamit kepada keluarga dan anak-anaknya, aku sudah tua tapi mau berangkat perang. Dia bilang kepada anaknya yang laki-laki, wahai Jabir, aku kalau mati dalam perang ini, aku meninggalkan anak-anak perempuan, sama aku masih punya hutang. Berperang betul, besok harinya yang meninggal pertama adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, Asadullah, singanya Allah, aman Nabi, yang dia itu dikenal hebat dalam berperang. Kalau jarak dekat ya, kalah musuh. Maka yang membunuhnya adalah Wahsy ya, dengan cara ditombak dari jauh, meninggal. Ada Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash, dia digelari mujadda fisabilillah, ya, orang yang terpotong di jalan Allah karena hidungnya sama telinganya terpotong. Ada Amr bin Jamuh, dia orang yang sudah tua, kakinya pincang. Ya, Rasulullah sudah bilang, sudah
untuk orang setua Anda dan kondisi Anda seperti ini tidak wajib perang, tapi dia pengen perang. Maka ketika meninggal, kata Rasulullah, dia sudah menginjakkan surga dalam kondisi kakinya sudah tidak pincang lagi. Nah itu adalah orang-orang yang jujur dalam ingin meraih janji Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan segera tiba di hotel kita. Baik, sebagai pengumuman ya Bapak Ibu sekalian, untuk besok pagi agenda kita apa Bapak Ibu? Nah besok pagi kita belum pindah ke Mekah ya, jadi ke Mekahnya adalah hari Selasa. Jadi besok itu ke Badar. Kita insya Allah akan tur ke Badar, itu tempat terjadinya perang Badar. Untuk kegiatan ini insya Allah kita dengan bis nanti kumpul sama seperti tadi pagi, sekitar jam 7 kita berkumpul dan berangkat menggunakan bis. Nah Bapak Ibu, sebelum turun dari bis, mohon untuk meneliti barang-barang bawaan, belanjaan, apalagi barang-barang yang HP, kacamata, dicek supaya tidak ketinggalan. Bisnya segera pergi, kadang menjemput grup-grup yang lain. Nah, kita teliti supaya tidak ada barang yang ketinggalan sehingga terbawa. Terus baru belok kiri. Stop.